Halo Pisces, apa kabar guys? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan highlight Oktober 2023 untuk Pisces Collective Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars ya guys. Kenapa disebut sebagai readingan highlight Ray? Karena kita hanya akan membahas yang penting-penting saja atau pokok-pokok utama saja dalam hal karir, keuangan, dan romance kamu di Oktober ini yang bisa kebaca nantinya. Dan kemudian selain itu aku juga akan ambilkan satu kartu afirmasi yang perlu kamu manifestasikan di bulan Oktober. Dan satu kartu clue, direction, petunjuk untuk membuat bulan Oktober ini terasa menyenangkan dijalani ya guys. Karena Oktober pasti punya tantangannya tersendiri, yes. Dan tentunya akan punya cara untuk menghandle tantangan tersebut tersendiri ya. Mudah-mudahan nanti pesan yang aku sampaikan ini bisa membantu kamu, membuat kamu bisa lebih enjoy dalam menjalani bulan Oktober ya. Oke. Aku bicara dengan banyak Pisces sekaligus ya guys, jadi nggak semua Pisces akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Dan itu hal yang biasa, jangan terlalu dimasukin ke hati. Aduh, kamu masih banyak pikiran Pisces. Kamu masih galau-galau nggak jelas di sepanjang Oktober. Selain itu, ini juga masuk dalam kategori mini video, jadi durasinya singkat-singkat saja. Aku tidak akan keluarkan kartu-kartu klarifikasi guys, dan juga tidak ada video extended ya. Tapi walaupun durasinya singkat, aku janji aku akan sampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin, Pisces. Oke, kita akan segera mulai ya. Kartu pertama yang akan aku ambil adalah kartu mantra untukmu. Halo, Pisces. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Pisces Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Mantra for October 2023. Thank you. Apa katanya Pisces? Oke, directing my focus onto what striving creates more of what I want. Kamu banyak permintaan katanya. Kamu banyak maunya katanya di Oktober ini Pisces ya. Banyak maunya di Oktober ini, tapi kamu merasa nggak akan bisa mewujudkan yang banyak-banyak itu guys. Kurang lebih begitu, oke? Aku akan dekatkan kartu ini ke layar HP kamu supaya kamu nggak terbalik. Supaya kamu bisa screenshot. Karena kamu akan membutuhkan ini dalam proses manifestasi ya. Manifestasi nggak bisa 1 atau 2 hari guys, minimal 21 hari berturut-turut. Akan lebih bagus lagi kalau selama bulan Oktober, berarti 31 hari ya. Kamu baca pesan ini, kartu ini kamu baca pagi hari sesudah bangun tidur dan malam hari sebelum tidur. Tujuannya adalah supaya kamu benar-benar memahami betul dan kemudian menjadikan ini bagian dari hidupmu. Dan kemudian once ini jadi bagian dari hidupmu, ini akan menjadi milikmu selamanya guys. Tidak ada yang akan bisa mengambilnya darimu ya. Ini akan menyatu dalam tubuhmu. Oke, mari tak jelaskan ke kamu apa artinya directing my focus onto what striving creates more. Oke. Jadi directing itu kayak apa ya? Mengarahkan fokusku kepada yang menyenangkan untuk menciptakan lebih banyak realita atas apa yang aku inginkan. Kurlap seperti itu Pisces. Ya. Berarti ketika kamu mengarahkan fokuslah kepada apa yang kamu inginkan, jangan ke yang tidak kamu inginkan. Karena guys, kartu ini hanya keluar untuk mereka yang banyak maunya tapi merasa tidak mampu mewujudkan kemauannya yang banyak tersebut. Mantra ini hanya keluar ketika ada orang yang punya banyak keinginan tapi jauh di dalam hatinya atau di pikirannya dia merasa tidak akan bisa mewujudkan keinginannya tersebut. Keinginan kamu ini jangka panjang Pisces ya, mungkin sampai seumur hidup. Aku pengen begini. Tapi setelah kamu berpikir begitu, kamu langsung bisa nggak ya? Itulah modelnya Pisces yang sedang kita reading saat ini. Mungkin nggak itu ya? Layak nggak aku ya bisa ada di posisi itu atau mendapatkan yang aku mau tadi? Want ya guys, mau. Bukan need loh ya. Kalau need tadi akan disediakan oleh universe, God provides. Semua yang kamu butuhkan akan disediakan Tuhan. Makanya dibilang God provides. Tapi ini eksklusif untuk kamu Pisces yang kamu mau. Butuh dan mau dua hal yang berbeda. Butuh itu harus ada. Mau itu ya bisa ada bisa nggak ada.
Tapi khusus untuk kamu Pisces, dikasih privilege yang kamu mau, monggo silahkan. Asalkan kamu bisa fokus untuk mewujudkannya, create more. Karena makin lama makin banyak Pisces yang kamu inginkan. Itu ciri-ciri bagus loh guys. Itu artinya kamu mulai lebih optimis dalam hidupmu. Dan kalaupun nanti ada rejection dari dirimu sendiri, kayak penolakan bahwa kamu tidak mampu untuk mendapatkan yang kamu mau, itu hanya sisa-sisa dari kekecewaan di masa lalu. So don't worry about that ya. Selama kamu bisa mengendalikan pikiranmu untuk tetap fokus pada yang kamu mau, you should be fine. Dengan kemauan-kemauan kamu yang makin hari makin banyak katanya. Aku disuruh sampaikan ke kamu begini Pisces, semakin banyak yang kamu mau, semakin kamu optimis dalam hidupmu. So just go for it. Karena di beberapa waktu sebelumnya Pisces kayak nggak pengen apapun. Itu tahapan-tahapan desperate biasanya guys, putus asa. Kalau kita udah nggak pengen apapun di dunia ini guys, bahaya. Kalau udah bisa ditanya gitu, kamu maunya apa di dunia ini? Apa ya? Udahlah. Emang bakalan bisa, nggak mungkin lah aku bisa dapatkan itu. Ngapain juga aku memikirkan yang aku mau. Itulah orang-orang yang desperate. Kalau kita udah desperate di dunia ini, aduh bahaya guys ya. Tinggal mayat berjalan, hitungannya zombie. Perhatikan baik-baik perubahan kamu dimulai dari Oktober ini. Pisces, kamu makin lama makin banyak maunya. Dan itu ciri-ciri bagus guys. Artinya kamu sudah memandang dunia ini dan hidupmu jauh lebih optimis. Hati-hati, sisa-sisa masa lalumu berusaha menarik kamu, dragging you out dari keinginan-keinginan atau your new vibes yang optimis ini, membawa kamu kepada masa lalumu yang mengatakan bahwa kamu tidak pantas mendapatkan apapun. Ya. Untuk menjadi pemenang, kamu yang harus berusaha Pisces. Bukan tetanggamu guys. Atau bukan orang tuamu, bukan saudara-saudaramu, bukan sahabatmu, no. Untuk menjadi pemenang atas pergumulan, tarikan ke masa lalu atau tarikan ke masa depan yang penuh dengan harapan optimisme tadi, hanya kamu yang bisa tentukan apakah kamu akan jadi pemenang atau tidak. Sorry Pisces. Coughing guys. Maka dari itulah guys, kartu manifestasi untuk kamu atau afirmasi di bulan Oktober ini adalah mengarahkan kamu untuk memfokuskan pada kemauan-kemauan kamu yang semakin hari semakin banyak tadi. Ya. Ciri-cirinya nanti kalau kamu keluar dari fokus adalah kamu mulai meragukan akan bisa mewujudkan atau mendapatkan kemauanmu ini. Silakan tarik dirimu pelan-pelan guys. Kamu jangan rejection ya. Gitu dia cara memanifestasi. Jangan di reject. Gak boleh. Aku gak boleh berpikir negatif. Jangan begitu. Karena semakin kamu menarik aura negatif, kamu harus observe. Apa yang aku pikirkan barusan? Oh, ada pemikiran tentang aku gak akan bisa mendapatkan kemauan-kemauan aku yang semakin banyak ini. Why? Kenapa aku gak bisa mendapatkannya? Observasi. Kan bisa. Siapa yang tahu masa depan? Gak ada yang tahu masa depan. Aku pasti tetap punya peluang untuk mendapatkan kemauan-kemauanku yang banyak ini. Pelan-pelan kamu akan menarik dirimu keluar dari yang negatif tadi, kembali ke positif untuk fokus. Itulah memanifestasi. 2 hari mungkin kamu tetap fokus guys pada hal-hal yang kamu inginkan. Tapi di hari ketiga bisa jadi kamu down lagi. Ya, itulah tujuan dari kartu manifestasi ini. Ketika down lagi, kamu sudah tahu harus melakukan apa, naik lagi. Hari ke-7 down lagi selama 31 hari di bulan Oktober ini. Makanya penting sekali untuk membaca ini setiap hari ya, supaya kamu betul-betul paham. Ini kamu gak akan bisa paham kalimat ini guys dalam 1 kali baca. Tidak akan pernah bisa paham dalam 1 kali baca. Hari berikutnya kamu akan mendapatkan pemahaman baru tentang ini. Hari berikutnya dapat lagi. Dan itu akan memadatkan pondasi kamu dalam memanifestasi. Sehingga kalau pondasi sudah kuat, kalau ada yang menggoyang, kamu masih tetap fokus pada yang kamu inginkan saja katanya ya. It's okay Pisces ya, gak apa-apa kalau menginginkan banyak hal. Itu tanda dari rasa optimismemu terhadap hidup sudah berkembang. Dan hidupmu akan jauh lebih menyenangkan guys. Karena kamu punya tujuan. Cari uang mau ngapain? Oh ya, mau mewujudkan kemauanku yang ini. Oke. Kerja buat apa? Iya, untuk mewujudkan kemauanku yang ini. Terus aku olahraga buat apa? Karena mau mewujudkan kemauanku yang ini. Aku having fun, shopping buat apa? Karena mau mewujudkan kemauanku yang ini. Kan ada alasan. Dan kalau kita sudah punya alasan setiap hari untuk melangkah menjalani hidup ini, life is wonderful guys.
Tinggalkan semua yang jelek-jelek dari masa lalu itu. Oke. Kartu berikutnya yang akan aku ambil adalah kartu direction ya guys, atau clue petunjuk yang membuat bulan Oktobermu ini terasa menyenangkan untuk dijalani guys. For Pisces. Pisces Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Direction please, thank you. Bam 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 bam. Oh, ini dia guys. Never forget how resilient you are. You always bounce back. Kamu itu fleksibel katanya. You always bounce back. Sebenarnya aku akan menjelaskan kartu ini dengan cara A begitu. Itu yang setelah aku baca manualnya deck ini guys ya. Deck ini mahal guys. Ada panduannya dan kemudian aku udah tahu ini artinya apa, tapi aku mau menjelaskan dengan cara yang berbeda. Bouncing back itu sebenarnya seperti yang pernah aku bikin di readingan siapa ini udah pernah keluar kartunya. Sekeras apapun tantangan di depanmu, kamu gak akan hancur dalam menghadapi tantanganmu. Bounce itu kasih membal gitu guys, kayak bola bekel. Bola bekel gak akan pernah hancur dilempar kemanapun guys. Paling hancur dia dimakan anjing. Tapi kalau bola bekel dilemparin ke permukaan yang keras, dia akan balik. Kamu adalah bola bekel katanya, tidak akan pernah hancur ya. Tidak bisa dihancurkan. Nah, itulah pemahaman aslinya kartu ini. Tapi aku mau mengatakan begini ke kamu dengan kalimat bounce back ini. Kamu akan selalu kembali ke masa lalu atau kembali ke dirimu yang dulu di sepanjang Oktober ini. Tapi ingat, kamu adalah bola bekel. Once kamu kayak hit masa lalumu ini adalah ini begitu, kamu kan kembali. Kamu akan segera bounce back atau membel gitu ya, mental lagi. Balik dari masa lalu kembali ke realita masa sekarang. Jadi di Oktober ini supaya kamu bisa menjalaninya lebih menyenangkan, kamu harus bisa menerima kenyataan bahwa sepanjang Oktober kamu akan dibawa kembali ke masa lalu. Tapi ingat, kamu akan selalu bisa kembali ke masa sekarang. Kembali ke masa lalu, kembali ke masa sekarang. Bola bekel gak lambat-lambat guys. Bounce itu gak lambat. Begitu dia hit langsung balik. Jadi nggak ada yang hit bola bekel di sini menghit masa lalu gitu dia berhenti di situ lama. Nggak ya. Nah, itulah dia gambarannya tentang bounce backnya kamu di bulan Oktober ini. Kamu memang akan dibawa kembali ke masa lalu, tapi itu karena ada trauma di masa lalu yang harus kamu observasi begitu dibawa kembali, tapi nggak akan pernah lama di situ. Kamu akan segera balik ke masa sekarang. Balik lagi ke masa lalu, membel lagi, balik mental. Balik lagi, mental lagi. Itu yang aku tangkap dari kartu You Always Bounce Back ini ya. Agak berbeda pemahamannya dari pemahaman asli kartu ini. Ya namanya tarot reader guys, dia kan mendengarkan feelingnya dalam menyampaikan pesan ya. Karena kamu tidak akan berlama-lama di masa lalu itu, karena langsung segera dimentalkan kembali ke masa sekarang. Jangan melihat terlalu banyak di situ. Bayangkan aja kamu lagi di sebuah swinger ya guys, ayunan. Kalau kita naik ayunan itu kan ke depan, ke belakang, ya nggak sih? Ke depan, ke belakang. Nah, ketika di belakang kamu tutup matanya, biar kamu nggak perlu lihat banyak-banyak tentang masa lalumu. Pas ke depan buka matamu. Jadi pas kamu hit your past, bola bekel, bayangkan dirimu bola bekel, kamu tempel ke masa lalu, tutup matamu, balik lagi cepat. Kenapa harus begitu, Ray? Kenapa harus bolak-balik? Itu pasti ada tujuannya, guys. Ya, ada tujuannya, ada masa transisi biasanya, dan kamu harus terbiasa dengan itu, harus membiasakan diri dengan itu. Ya. Berarti satu hal lagi yang perlu aku sampaikan, jangan reject untuk masa lalumu ya Pisces. Karena kamu akan sering kembali ke masa lalumu di bulan Oktober ini. Jangan ada rejection di situ. Beberapa dari kalian mungkin harus bisa berdamai dengan masa lalu itu ketika nanti dikembalikan ke sana. Pemikiran ya guys yang dikembalikan, memori. Berdamai. Mungkin ada yang harus kamu bilang, oh ya ini dulu kesalahanku, aku gak akan lakukan itu lagi. Balik ke depannya. Pas balik ke depan, misalnya kamu bertemu dengan situasi yang sama, kamu gak melakukan itu lagi. Begitu guys ya. Just enjoy the swinger around this October. Kamu harus melewati tahapan ini. Oke. Kita akan segera masuk ke the highlight ya guys. Halo.
I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Spirit of wisdom, please come and bless this reading for Pisces Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Okay. Highlight October 2023, thank you. Oke. Kartu pertama yang akan aku ambil adalah kartu karir kamu, Pisces. Gimana cerita karirmu? Karir adalah tempat di mana kamu berkarya ya guys. Kedua, keuangan. Ketiga, romance untuk Pisces yang sedang couple. Dan yang keempat, romance untuk Pisces yang sedang single. Ada. Aku rapikan dulu kartunya baru aku jelasin ya Pisces. Oh, The Empress guys muncul di kartu karir kamu. Empress ini berkaitan dengan creation, kemudian independent ya. Lalu action. Banyak orang yang akan bergantung ke kamu di bulan Oktober ini Pisces. Kayak tolong dong gua Pisces, gue lagi dapat masalah begini nih di kerjaan. Mungkin your coworker akan bilang begitu. Akan lebih banyak orang yang datang ke kamu, curhat ke kamu, cerita tentang pekerjaan dan minta tolong atau minta saran, minta pendapat dari kamu. Dan kamu capable dalam memberikan saran tadi atau pendapat tadi guys, because you are an Empress. Ini adalah kartu hadiah ya. Ini kartu universe, namanya Major Arcana istilahnya. Dikasihkan temporary untuk seseorang karena tujuannya adalah untuk membantu orang lain. Semua Major Arcana itu datang dan pergi ya guys, divine timing. Sepanjang Oktober ini ada padamu. Wow, banyak Pisces yang dapat Major Arcana guys. Nice, nanti aku jelaskan satu-satu ya. Untuk Pisces dalam hal karir, kamu dapat kartu Empress ini. Kamu harus siap pasang badan guys demi orang lain di Oktober ya. Kamu harus bertanggung jawab karena kartu Empress ini adalah kartu tanggung jawab dalam karir. Banyak orang yang akan bersembunyi di balik kamu, di punggung ya. Kamu bayangkan this is yourself, mana guys kira-kira? Aneh remote AC. Ini dirimu ya. Hois, this is Pisces gitu. Dan kemudian orang-orang akan Pisces tolong gitu, ke belakang semua berkumpul. Nah, itulah keadaanmu di bulan Oktober ini. Dan this is feminine energy guys. Dan kalau kita bicara tentang feminine energy, ini nurturing, keibuan. Oke. Jadi jangan pakai logika. Mungkin yang di belakangmu itu salah, melakukan kesalahan. Ini kamu tadi, ini di belakangmu itu melakukan kesalahan. Kalau kamu energinya tadi maskulin, emperor, kamu akan berbalik ke dia, kamu kan salah. Nah, tapi karena kamu energinya yang dikasih adalah feminim, bodoh amat kamu salah. Aku tak lindungin kamu. Begitulah memang selalu nurturingnya feminim energy guys. Ya sama kayak emak kita. Udah kita juga salah, nabok kepala orang, nendang orang, jatuhin orang ke kali atau ke sungai gitu. Emak kita tuh akan selalu bilang, anakku gak salah, ya gak sih? Nah, itu yang perlu kamu ingat guys. Nanti once orang-orang ini datang berkumpul di belakangmu ya. Jangan pakai logika, pakai hatimu. Oke. Kemungkinan kamu adalah Pisces leader guys, karena Empress ini posisinya tinggi banget aku lihat. Mungkin kamu adalah seorang penanggung jawab, kepala cabang, supervisor, manager, whatever. Dan karena itulah orang lari bersembunyi di belakangmu minta pertolongan. Dan kamu harus menolong mereka dalam energi feminim Empress. Oke? Nurturing ya guys, ingat, menyayangi. Nggak peduli tentang salah benar, tapi menyayangi, melindungi. Yes. Kemudian kartu kedua adalah kartu keuangan kamu, Six of Wands, ini victory. Ini bagus ya guys, berarti kalau Six of Wands datang, aku harus cerita tentang keuangan kamu kan bagus, karena kamu kan senang banget, ye. Pemasukan banyak gitu, atau yang kamu harapkan terrealisasi begitu deh dari sisi keuangan ya. Mungkin kamu menargetkan ini dapat gaji segini, bonus segini, insentif segini, itu diwujudkan di bulan Oktober ini. Success, recognition, dan kemudian self esteem. Kamu akan semakin percaya diri dengan kemauanmu yang banyak tadi. Kan tadi di kartu mantra kamu kelihatan kamu makin lama makin banyak maunya Pisces. Dengan kartu keuangan yang sukses di bulan Oktober ini, kamu akan semakin yakin untuk mewujudkan kemauanmu ini. Gitu kayak very sangat-sangat bersemangat sekali, full of spirit untuk mewujudkan banyak kemauan ya. Setelah kamu mewujudkan kemauan yang pertama, kamu lanjutkan ke kemauan kedua, kemauan ketiga, bertambah-tambah kemauanmu, dan itu diiringi dengan keuanganmu yang membaik aku lihat di sini. Oke. Kita teruskan untuk Pisces yang sedang couple guys. Kartu romance-nya adalah transformasi, ada malapetaka yang terjadi untuk Pisces yang sedang berpasangan.
Yang jelas ada yang seharusnya kalian tidak lakukan guys, tapi kalian lakukan ya. Begitulah ketika The Tower datang, dan The Tower ini tujuannya memperbaiki. This is Major Arcana 2. Jadi universe yang datang memperbaiki. Kamu udah dikasih kesempatan Pisces dan pasanganmu untuk memperbaiki, tapi kalian tidak memperbaiki. Kalian malah sibuk dengan ego masing-masing, dan kemudian ya wis, tak cut semua egonya, tak perbaiki sendiri. Universe bilang begitulah dengan munculnya kartu The Tower ya. The Tower itu bukan yang mudah-mudah guys, dan bukan yang enak-enak atau yang bisa diabaikan, tapi ini malah petaka besar yang terjadi ya. Mudah-mudahan kamu nggak kaget ketika The Tower ini datang. Ingatlah guys, begitu The Tower datang, endingnya adalah kembali ke jalan yang tepat. Oke. Terlepas dari akan tetap bersama atau berpisah, tapi itulah yang tepat. Karena transformation atau The Tower ini tidak pernah menjebak. Tujuannya hanya satu, datang untuk mengembalikan ke jalur yang tepat. Oke? Kita teruskan untuk Pisces yang sedang single guys, The High Priestess. Wow, this is you Pisces. Keren banget guys, benar sumpah. Di sini Empress, di sini High Priestess. Ini dua-duanya kartu sakti ya guys, nenek sihir. Kamu terlihat bagi orang-orang lain ya, sebagai seorang Pisces jomblo, kamu itu terlihat menarik perhatian, misterius, tapi orang takut dekat sama kamu. Itulah High Priestess, karena dia nenek sihir kan. Beberapa di antara kalian mungkin kalau bercermin kalian lihat muka kalian nenek sihir kan. Atau memang ada orang yang bilang kalian nenek sihir, bisa jadi. The High Priestess ini kan dukun perempuan ya sebenarnya. Kalau dia cerita ya tarot-tarot konvensional zaman dulu lah. Tapi untuk yang white light tarot, High Priestess ini kalau ini bawa Taurat guys, Torah istilahnya. Kalau itu kitab Ibrani kuno tentang hubungan manusia dengan Tuhan, Torah istilahnya. Jadi Torah ini kan Bos dan Jakin. Ini BJ, sisi hitam, sisi putih, ya kan? Sisi baik, sisi buruk High Priestess akan tahu. Karena dia memegang Torah ini tadi, atau dia ini berhubungan baik dengan universe, dengan Tuhan. High Priestess, energi feminim yang paling tinggi derajatnya di Major Arcana adalah High Priestess. Energi maskulin yang paling tinggi derajatnya The Magician ya. Jadi ini akan selalu berhubungan dengan Tuhan. Jadi akan banyak komunikasi yang terjadi antara Pisces jomblo ini dengan universe, dan dia akan bisa membedakan yang mana orang yang baik, yang mana orang yang jahat, dan dia akan punya respon yang berbeda untuk masing-masing orang. Ini tiang, seolah-olah seperti tiang saja, tapi ini adalah gate guys. Untuk bisa mendekati High Priestess ini harus melewati gate ini. Gate ini seperti screening, dan High Priestess ini akan bisa men-screening yang mana yang gelap atau yang, dan yang mana yang putih atau yin. Yang mana yang punya niat baik dan yang mana punya niat jahat. High Priestess ini akan selalu intuitif bisa merasakannya. Karena itulah Pisces, even ada orang yang tertarik mendekatimu, mereka takut mendekatimu. Jadi kalian akan jomblo ngenes. Kalian akan jadi jomblo guys di sepanjang Oktober ini. Oke, karena ya memang orang takut mendekat ya. Sisi baiknya Pisces, kamu bisa banyak bicara dengan the God ya. Kamu bisa banyak bicara dengan universe, dengan Tuhan di sepanjang Oktober ini. Karena kamu dihindarkan dari energi-energi rendahan. Kamu akan lebih banyak mendapatkan insight atau penjelasan tentang hidup secara general atau tentang romance. Dan itu langsung kebaca aja di pikiranmu. Kamu gak tahu itu sumbernya dari mana. Menurutmu kamu gak baca buku. Menurutmu kamu nggak sedang menonton seminar apapun, tapi kamu mengetahui banyak hal. Pikiranmu dibukakan, begitulah kartu High Priestess. Atau secara tidak kalian sadari, kalian didekatkan dengan kata-kata motivasi tertentu, dengan quote-quote tertentu, atau ada kalimat-kalimat yang kalian anggap istimewa. Misalnya lagi nonton di bioskop, ada sebuah kalimat begitu terpampang di subtitlenya. Gila, kamu dapat pemahaman besar atas satu kalimat tersebut. Nah, gitulah model-model orang yang intuitif ya guys, yang lagi dekat banget sama universe ya. Tapi ya konsekuensinya orang gak berani mendekati kamu karena kamu terlalu dekat dengan universe. Oke, Pisces single ya guys, nggak apa-apa ya, just go with the flow. Karena ini kan datang dan pergi guys. Ini gak akan selamanya begini sampai kamu misalnya tua gitu, enggak. Ini nanti akan hilang one day.
Mungkin bisa jadi dimulai dari 1 November ini udah nggak ada lagi di kamu ya. Jadi orang udah nggak takut lagi mendekatimu. Oke, oke. Manfaatkan sebaik-baiknya ya guys. Kalau masa jomblo katanya kamu lebih mengembangkan kepribadianmu, itu akan bagus untukmu. Oke. Itu aja yang aku punya untuk kalian guys. Pisces Collective Sun Moon Rising Venus and Mars highlight Oktober 2023. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Selamat menjalani bulan Oktober. Wish you all the best Pisces. Thank you very much. Dadah guys.